wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi, yang laki-laki barisnya dirapikan dulu. Yang laki-laki itu yang paling depan tolong mundur sedikit. Ya, ini ayo Sabik ini maju lagi ke depan. Ya. Ya, biar rapi. Ini masuk YouTube. Hari terakhir nanti ada gambar kamu yang di belakang gak kebagian gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada para alim ulama, kiai, sepuh, bini sepuh, ustadz, ustazah, tokoh masyarakat Desa Baros. Yang terhormat kepada seluruh pengurus pimpinan ranting Nahdlatul Ulama beserta badan otonomnya, Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu, IPPNU, Pagar Nusa. Yang saya banggakan dan yang saya cintai, santri, putra dan putri pesantren Ramadan yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat juga niat untuk menghadiri penutupan pesantren Ramadan tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Salawat serta salam mari kita aturkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang semangat. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua berkumpul kembali bersama-sama baginda Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mungkin sore ini adalah hari terakhir kita untuk kumpul bareng di acara ini. Nanti kita bertemu lagi dalam suasana yang sama, di acara yang sama, dan di tempat yang sama tahun depan. Puasa ngarep berarti ini mulai besok. Mau berangkat lagi apa libur? Mau berangkat lagi apa libur? Yang mau libur saya liburkan sampai tahun depan. Liburnya setahun. Yang mau berangkat lagi silakan berangkat, tapi pak gurunya nggak mau berangkat. Dan ini di depan kita sudah menanti trofi dan hadiah yang akan menemukan jodohnya. Kira-kira yang mau dijodohkan dengan trofi ini siapa? Angkat tangan. Yang mau meminang hadiah, meminang trofi beserta bingkisan lainnya. Kemarin hari Jumat, hari Ahad ya, itu kan sudah dilaksanakan perlombaannya. Jadi hari ini pengumuman pemenang sekaligus pembagian hadiah. Mudah-mudahan semuanya juara di rumahnya masing-masing. Amin ya Rabbal alamin. Untuk acara sore hari ini, pertama pembukaan,
Yang kedua pembacaan hadiah Fatihah. Yang ketiga sambutan-sambutan. Yang keempat adalah Mauidhah hasanah, disusul acara yang terakhir doa penutup. Untuk meringkas waktu, mari kita buka acara sore hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Dengan harapan semoga kegiatan ini bermanfaat, membawa keberkahan bagi kita semua dan menjadi wasilah bagi kita semua untuk mencetak generasi yang alim, generasi yang amil. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas pembacaan surat Al-Fatihahnya. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Disusul acara yang kedua, pembacaan hadiah Fatihah, pengiriman untuk doa supaya semua donatur untuk acara pesantren Ramadan di tahun ini. Untuk acara pembacaan hadiah Fatihah akan dipimpin oleh Ustadz Sahal Muakhor. Monggo dipimpin untuk acara pembacaan hadiah Fatihah ditujukan untuk para donatur acara pesantren Ramadan. Monggo Ustadz. Oh, Pak Nahdudin. Halo. Mohon bersabar yang mau menerima hadiah, sabar. Rangkaian acara pembagian hadiah terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شعلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة أبي سلطان العليا العارف أثر النشام وإلى
Bapak Arif bagi anda yang hati sama katalah Allah besok Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Terima kasih kami ucapkan atas pembacaan hadiah Fatihahnya. Mohon untuk tenang. Acara yang selanjutnya adalah Mau'idhah Hasanah. Semuanya diam. Yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Agus Hadi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Amma badu. Para alim, para kiai, ustadz, ustadzah, ansor, adik-adik peserta pesantren Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pertama ketika mengawali masih ingat puasa takwa sorga. Masih ingat puasa takwa sorga. Satu lagi, puasa takwa sorga. Dulu. Kapan? Dulu. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ada seorang tentara. Namanya Sam'un Al-Ghazi. Siapa? Sam'un Al-Ghazi ini adalah tentara yang beragama Islam. Tentara biasanya perang. Apa senjata yang dibawa oleh Sam'un Al-Ghazi? Senjatanya bukan pistol. Senjatanya bukan laras panjang. Senjatanya bukan peluru. Senjatanya bukan bom. Tapi senjatanya adalah tulang rahang onta. Apa senjatanya? Mana yang namanya tulang rahang? Ini nih. Dari telinga itu kan ada tulang sampai ke janggut. Ya. Ada tulang ya? Ini telinga tuh ada tulang. Tulang dari telinga sampai ke janggut. Ada dua. Ya, dari kedua telinga nanti nyatu di janggut. Itu namanya tulang rahang. Cuman ini bukan tulang rahang manusia, tapi tulang rahang Keajiban tulang rahang onta yang menjadi senjatanya Sam'un Al-Ghazi. Kalau lapar mengeluarkan daging, kalau haus mengeluarkan air. Senjata tulang rahang onta ini, kalau Sam'un Al-Ghazi lagi lapar mengeluarkan daging buat dimakan, kalau haus mengeluarkan air buat diminum. Akhirnya Sam'un Al-Ghazi tidak merasa capek, tidak merasa lelah karena makan dan minum dari tulang rahang onta yang menjadi senjatanya. Satu kali senjata tulang rahang ini sabetkan ratusan orang mati. Bukan satu dua yang mati, begitu sabetkan ratusan orang meninggal dunia.
Sehingga orang-orang kafir merasa ketakutan. Walaupun cuman Sam'un al-Ghazi sendiri. Akhirnya apa? Karena tidak tahu kelemahannya Sam'un al-Ghazi, orang-orang kafir datang kepada istrinya. Datang kepada siapa? Datang kepada istrinya, merayu. Wahai istri Sam'un al-Ghazi, barangkali karena kamu istrinya tahu kelemahan suami kamu. Apa kelemahan suami kamu? Dijawab oleh istrinya, saya tidak tahu kelemahan suami saya, Sam'un al-Ghazi. Udah, kalau kamu tidak tahu kelemahan suami kamu, coba nanti kalau malam tidur. Kalau malam tidur. Kalau suami kamu nanti malam tidur diikat, ditaleni. Nganggo tali rapia digubed. Tangane digubed, sikile digubed. Begitu Sam'un al-Ghazi bangun, tangannya terikat, kedua kakinya terikat. Bertanya, siapa yang mengikat saya? Siapa sing naleni aku? Jawab bojone, saya Pak yang mengikatkan sampean, yang naleni sampean. Kenapa enyong ditaleni? Kenapa enyong diikat? Ingin mencoba seberapa hebat kamu Sam'un al-Ghazi. Dengan tenaga yang dikeluarkan, berat, akhirnya tali rapiane ced. Tali rapiane putus. Dah, ini berarti istri Sam'un tidak bisa mengalahkan suaminya. Akhirnya lapor kepada orang-orang kafir. Tadi malam sudah saya ikat pakai tali rapia, tapi ternyata tali rapiane putus. Udah besok lagi nanti malam. Kalau nanti malam tidur, nanti suami kamu diikat pakai tambang. Diikat pakai tambang. Begitu Sam'un malamnya tidur, diikat lagi oleh istrinya pakai tambang. Kakinya diikat, tangannya diikat. Bangun malam-malam bertanya, siapa yang mengikat saya? Dijawab oleh istrinya, saya yang mengikat. Loh, kenapa saya suami kamu diikat? Kemarin diikat pakai tali apia, ternyata putus. Sekarang kamu saya ikat pakai tambang. Dengan kekuatan tengahnya, akhirnya apa? Tambangnya putus. Akhirnya lapor lagi istrinya Sam'un al-Ghazi kepada orang-orang kafir. Kepada orang-orang kafir. Udah, nanti malam kalau Sam'un al-Ghazi tidur, diikat pakai rantai. Diikat pakai rantai. Malamnya tidur oleh istrinya, kakinya diikat, tangannya diikat. Yang pada akhirnya bangun malam bertanya lagi, siapa yang mengikat saya pakai rantai? Saya, jawab istrinya. Loh, kenapa sekarang pakai rantai? Sampai di mana kekuatan suamiku diikat oleh rantai. Dengan kekuatan tenaga, rantainya juga putus. Orang kafir menjalankan. Kenapa orang-orang kafir sampai menjalankan mengikat Sam'un al-Ghazi? Karena Sam'un al-Ghazi berperang melawan orang-orang kafir selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih. Akhirnya apa? Rekayasa seperti ini untuk menumbangkan Sam'un al-Ghazi. Setelah Sam'un al-Ghazi dirantai oleh istrinya, tetap rantainya putus.
Akhirnya Sam'un Al-Ghazi memberikan kepada isinya sebuah rahasia. Perlu diketahui, Sam'un Al-Ghazi itu walaupun laki-laki rambutnya panjang. Rambutnya panjang sampai ke tanah. Rambut Sam'un Al-Ghazi sampai ke tanah. Rambutnya dikepang jadi 8. Rambutnya dikepang jadi 8. Wahai istriku, kamu mau membunuh saya, kamu tidak bakal bisa. Kecuali saya diikat oleh rambut saya. Akhirnya pada waktu Sam'un Al-Ghazi malamnya tidur, rambutnya dipotong. Setelah dipotong, kedua tangan diikat pakai rambut, kedua kaki diikat pakai rambut. Akhirnya Sam'un Al-Ghazi dengan diikat pakai rambut tidak bisa berdaya, tidak bisa mengeluarkan kekuatan, karena ini kelemahannya Sam'un Al-Ghazi. Akhirnya istrinya melaporkan kepada orang-orang kafir bahwa Sam'un Al-Ghazi sekarang sudah tidak berdaya. Akhirnya orang-orang kafir mengambil Sam'un Al-Ghazi, ditempatkan pada satu gedung. Yang gedung itu cuman tiangnya di tengah ada satu. Para adik-adikku sekalian yang berbahagia, saking marahnya orang-orang kafir, akhirnya dikomandani oleh seorang, silakan yang mau mengambil anggota tubuhnya Sam'un Al-Ghazi. Akhirnya orang bawa pisau, ada yang motong tangan, ada yang motong kaki, ada yang motong telinga, ada yang motong hidung, ada yang motong mulut, ada yang motong anggota tubuh. Semuanya anggota tubuh dipotong-potong. Akhirnya datang malaikat atas suruhan Allah Subhanahu wa taala kepada Sam'un Al-Ghazi. Wahai Sam'un Al-Ghazi, saya dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kamu pengen apa? Sam'un Al-Ghazi akhirnya mengatakan, wahai malaikat, yang aku ingin sekarang Allah mengembalikan kekuatanku yang besar. Akhirnya Sam'un Al-Ghazi yang diikat di tiang di dalam gedung itu kekuatannya penuh. Tiang yang begitu besar dirobohkan oleh Sam'un Al-Ghazi. Kalau rumah tiangnya roboh, maka rumahnya pun roboh. Kalau gedong tiangnya roboh, maka gedongnya juga. Semua orang-orang yang ada di dalam gedung ikut kerobohan gedung, ikut kerobohan rumah. Akhirnya pada meninggal dunia, pada mati semua kecuali Sam'un Al-Ghazi. Lah ini perjalanan Sam'un Al-Ghazi selama 1000 bulan, 83 tahun lebih. Lah pada saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan seperti kepada para sahabat memohon kepada Kanjeng Nabi supaya bisa beramal seperti Sam'un Al-Ghazi yang beramalnya 1000 bulan. Oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak usah seperti Sam'un Al-Ghazi, asal kamu bisa melakukan satu kegiatan, karena turun ayat Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warru'u fiha
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak usah beramal seperti Sam'un perang sampai 1000 bulan, tapi hidupkan Lailatul Qadar. Tanggal 21, tanggal 23, tanggal 24, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29 bulan Ramadan. Lailatul Qadar bisa didapat dengan sholat maghrib. Lailatul Qadar bisa didapat dengan sholat isya. Lailatul Qadar bisa didapat dengan sholat tarawih. Itu artinya apa? Malam itu berarti dihidupkan mulai maghrib, karena kalimat lailah itu mulai maghrib. Syukur-syukur malamnya bangun kembali untuk melaksanakan ibadah sholat di malam Qadar. Ada yang nyaman sholat tasbih. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang sholat maghrib, yang sholat isya, yang sholat tarawih juga ikut meramaikan malam Qadar, sehingga mendapatkan malam Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada beliau atas kajiannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan beliau. Amin ya robbal. Masih sabar menunggu pengumuman? Tenang. Untuk acara berikutnya sambutan. Tenang. Sambutannya ada 5. Ya. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pembina Gerakan Pemuda Ansor Desa Baros yang akan dibawakan oleh Bapak Selamat DH SPDI. Kepada beliau, Bapak Selamat SPDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid Jami Darussalam Baros, seluruh jajaran pengurus ranting NU Desa Baros, segenap jajaran pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor selaku penyelenggara kegiatan pesantren Ramadan tahun 2025, segenap jajaran pengurus pimpinan ranting Badan Otonom NU, Fatayat, Muslimat, Ansor, Ibnu, IPPNU. Anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati yang Pak Guru sangat sayangi. Halo? Bisa bilang huruf M? Sekali lagi, bilang huruf M. Sama-sama semuanya bilang huruf M dan tidak ada lagi kata yang keluar. M.
Alhamdulillah kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di hari terakhir kegiatan pesantren Ramadan tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Kami selaku pembina Gerakan Pemuda Ansor Ranting Desa Baros yang pertama menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor yang telah menginisiasi kegiatan pesantren ini. Apresiasi dan penghargaan juga kami berikan semuanya kepada seluruh masyarakat Desa Baros dan donatur yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas sumbangsihnya memberikan infak maupun takjil untuk pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan ini. Tidak ketinggalan kepada anak-anakku sekalian, baik dari MI, SD 1, SD 2, TK Pertiwi, Darul Kolam, maupun yang belum sekolah, yang semuanya mengikuti kegiatan pesantren Ramadan dari awal sampai akhir. Kita doakan semoga amal ibadah kalian selama mengikuti pesantren Ramadan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Kemudian yang kedua, halo, kita semua berharap semoga kegiatan-kegiatan yang baik semacam ini bisa dipertahankan, syukur-syukur bisa ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kuantitas dari segi jumlah pesertanya semakin banyak, kualitas dari hasil pembelajarannya juga semakin baik. Makanya saya berpesan kepada anak-anakku sekalian, halo, sebelum kalian berangkat ke pesantren Ramadan untuk tahun yang akan datang, semuanya, halo, semuanya, untuk tahun-tahun yang akan datang, sebelum kalian melangkah dari rumah mau berangkat ke pesantren Ramadan, mari kita luruskan niat kita. Untuk apa? Mencari ilmuku, cari takjilku dapat. Gitu ya. Yang penting niat kalian mencari ilmu dulu. Setelah sampai untuk tahun depan, setelah sampai di masjid, kalian ikuti dengan sebaik-baiknya. Apa yang kakak-kakak kalian berikan materinya, itu insya Allah nanti akan bermanfaat bagi kalian. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini kembali saya ingatkan untuk ke depan, marilah kita kembali bersama-sama luruskan niat kita untuk ngaji, ya, mencari ilmu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah mengikuti kegiatan pesantren Ramadan 1446 Hijriah. Semoga apa yang kalian dapatkan di sini akan membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang terakhir sekaligus pembagian hadiah, tepuk tangan. Pasti pada deg-deg-degannya, deg-deg-deg. Tapi mohon maaf dari peserta 500 nanti yang mendapatkan hadiah ya paling berapa ya. Untuk sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua
pimpinan ranting gerakan pemuda Ansor Desa Baros, sekaligus pembagian hadiah yang akan disampaikan dipandu oleh Bapak Isma Wira Pranata. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, ini sambutan yang terakhir ya, sabar. Masih, oh iya, sudah sore ya ternyata ya, 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah, yang saya hormati pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Desa Baros beserta jajarannya, yang saya hormati sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, mobil khusus pembina Gerakan Pemuda Ansor yaitu Bapak Selamat SPDI dan Ustadz Nahduddin SHI. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Yang saya hormati pula pimpinan ranting Muslimat NU, Fatayat NU, Ibnu IPPNU dan Pagar Nusa yang selama bulan Ramadan ini telah mendukung kegiatan pesantren Ramadan ini, beserta seluruh masyarakat Desa Baros, khususnya para donatur, baik donatur operasional maupun donatur takjil. Mudah-mudahan bagi para donatur yang telah menyisihkan rezekinya untuk kegiatan pesantren Ramadan ini diberikan rizki yang halal, rizki yang barokah, amin ya robbal alamin. Serta anak-anak-anakku semua pesantren Ramadan yang Pak Guru banggakan. Mana semangatmu? Iya, kira-kira ini akhir ya. Ternyata nggak terasa. Sekarang sudah menginjak yang keberapa hari? 24. Nggak terasa ya. Kita sudah 24 bersama dengan kami semua di sini panitia ya. Ini tentunya satu kebanggaan, suatu kebahagiaan ya. Generasi muda-muda Baros, mudah-mudahan generasi-generasi ini kelak menjadi generasi-generasi yang solih, solihah, sukses dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Baik anak-anak semua, nih Pak Guru atas nama panitia sekaligus atas nama pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Baros mengucapkan sekali lagi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur operasional maupun donatur takjil. Kami tidak bisa membalas apa-apa selain mendoakan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga apa yang para donatur berikan kepada kita semua menjadi ladang keberkahan sekaligus investasi kelak di yaumil akhir, amin ya robbal alamin. Dan Pak Guru juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Kemakmuran Masjid yang telah setiap hari menyiapkan tempat dan membereskannya ya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan DKM Masjid Darussalam Baros khususnya Bapak Aco diberikan kesehatan dan panjang umur, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh badan otonom. Sebab kebaikan ini tidak mungkin terjadi kalau tidak digotong bersama-sama. Badan otonom ada ya yang di Baros yang telah mendukung terselenggaranya pesantren Ramadan ini. Ada Muslimat NU, Fatayat NU, Ibnu IPPNU, Pagar Nusa,
dan sahabat-sahabat Ansor Banser, Gerakan Pemuda Ansor Banser Desa Baros. Mudah-mudahan ini untuk sahabat-sahabat semua, jangan berhenti untuk berkegiatan. Sebuah kebaikan ini, mari kita berkegiatan dengan rasa ikhlas, ya. Dibiasakan ikhlas. Sebab apa? Dengan ikhlas ini kita akan terbiasa, ya. Insya Allah keikhlasan ini akan, ya, kita rasakan, ya, akan kita rasakan keajaiban-keajaiban yang Allah datangkan khusus untuk kita semua para sahabat-sahabat. Amin ya robbal alamin. Keajaiban apapun bentuknya, entah itu rezeki, entah itu jodoh, entah itu sebuah kesuksesan yang lain. Amin ya robbal alamin. Untuk anak-anak semua, ini pesantren Ramadan. Nih, perhatikan semua. Ini tanda-tanda kita, alamat kita nanti di akhirat. Tanda-tanda alamat kita di akhirat. Ada dua kan? Ada dua. Apa tanda-tandanya? Tanda alamatnya. Alamatnya ada dua di akhirat. Ada neraka, ada surga. Siapa yang mau ke surga? Siapa yang mau ke neraka? Wah, nggak ada yang mau. Pengennya ke surga semua. Ini Ibnu Athaillah mengatakan, nih perhatikan semua. Tanda kita alamatnya nanti di akhirat, tandanya menurut Ibnu Athaillah adalah apa? Adalah teman kita sekarang. Tandanya apa? Teman kita sekarang. Teman kita siapa hari ini? Ya, kalau anaknya nakal, kalau itu preman, otomatis tanda alamatnya berarti masuk neraka. Kalau premannya tidak bertobat. Iya. Tapi tanda alamatnya kita semua, kalau kita punya teman yang soleh, soleha, yang jujur, yang konsisten, yang istiqomah untuk beribadah, ya, istiqomah beribadah apa? Ini setelah pesantren Ramadan tidak berhenti di sini, tapi nanti kalian masuk kembali ke TPQ, ke Madin yang ada di Desa Baros. Oleh karena itu, siapa yang mau masuk atau alamatnya mau ke surga, berarti usahakan punya teman yang baik, teman yang soleh, teman yang jujur, teman yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesannya Pak Guru. Mudah-mudahan di tahun depan mudah-mudahan kita berjumpa lagi dengan mudah-mudahan juga dengan suasana yang berbeda, dengan semangat yang baru lagi. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan atas nama panitia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh lingkungan warga Desa Baros, khususnya lingkungan masjid. Barangkali ada sikap yang tidak berkenan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini selanjutnya adalah pembagian THR, bukan. Pembagian hadiah kemarin lomba kaligrafi.